Para tamu terhormat. Bos, Onda Ansheng, grup perhiasan Pei, Seurefosvo. Lelang hari ini menampilkan 6 barang. Keluarga Feng, kalung berlian roda keberuntungan. Ada lalu 5. Kami sudah mencari selama 10 tahun. Kani Arab kalung ini memiliki petunjuk kehancuran keluarga Feng. Onggue, menikahimu di hidup ini adalah kebahagiaan terbesarku. Showen, memiliki Anda di sampingku, membuat hidup berarti. Dalam hidup bertemu Tuan dan Nyonya, bertemu kalian berdua, suatu kehormatan. Hati-hati. Ali. Selanjutnya adalah lot 5 malam ini. Roda keberuntungan. Kalung ini, debut Ola, perajin perhiasan ternama. Harga awal, 50 juta. 60 juta, 60 juta. 70 juta. 200 juta. 200 juta. Ada penawaran lebih tinggi? Terjual, selamat, Pak. Misi berhasil, bos. Kami bisa mundur. Penutupan lelang malam ini. Ya ampun, bos. Nona Xiao, sang pewaris. Nona Xiao, sang pewaris. 2 bulan lalu keluarga si bangkrut. Tuan si bunuh diri. Nyonya si hilang ingatan. Nona Xiao menghilang. Dia ada di sini. Keluarga si juga diduga terlibat kehancuran keluarga Feng. Bos, rupanya hari ini adalah ulang tahun ke-18 Xiao. Harga awal, 50 juta. 100 juta. 100 juta. 110 juta. 200 juta. 200 juta. Bos, Anda serius dengan ini? Dia bisa jadi anak musuh Anda. Dia bisa jadi anak musuh Anda. Tidakkah Anda merasa keluarga Feng dan si mirip? Investasi gagal, korban keluarga. Dia mungkin memiliki jawaban. 210 juta. 300 juta. 300 juta. Ada penawaran terakhir? Terjual, selamat, Pak. Lepaskan saya setuju, dengan syarat apapun. Anda tak punya posisi untuk war. Nona Si. Kau kenal aku? Siapa kau sebenarnya? Tak perlu kau tahu siapa aku. Cukup ingat ini, aku menghabiskan 300 juta. 300 juta yuan. Aku akan kembalikan. Jangan APA? Keluarga si bangkrut, 2 bulan lalu, TAPI kau, muncul di lelang. Bukankah itu sudah jelas? Mereka memanfaatkanmu untuk bayar utang. Nona Si. Pernah membunuh seseorang? Tak bisa bunuh orang dengan pukul di sini. Titik ini bisa. TAPI kau tak cukup kuat. Di sini, titik terlemahnya. 1 pukulan bisa mematikan. Tuan, aku salah. Lepaskan aku. Nona Si. Jangan uji kesabaran pria. Jika kau terus bergerak begitu, aku mungkin tak bisa kontrol diri dan menyakitimu. Bos, aku bahkan belum dewasa. Bekerja sama denganku, terus melawan, terus berteriak. Lepaskan aku. Lepaskan. Pergi sana, Jangan. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Tuan. Berapa lama aku harus memanggilmu Tuan? Mungkin 2 jam. Lajapila. Memang aku berbakat. Mereka memastikan setiap klien puas dengan segala cara. Mereka mencampur airnya. Sudah sadar?
Dingin sekali. Semalam penuh gairah. TAPI tak ada bakas di tubuh. Apa aku sama sekali tak berguna? Tuan, terima kasih. Tadi malam, kau tak melakukan apa-apa, kan? Tidak. Rupanya kau masih punya nurani. Aku hanya meminjam ini. Lupakan saja, kita mungkin tak convert ini lagi. Siapapun dirimu, terima kasih untuk hari ini. Tuan Han, orang Anda hilang. Kalau perempuan tak tahu diri, perlu kami bantu menjelaskannya? Perlu kami bantu menjelaskannya? Baru seru. Saat kucing liar tunjukkan cakar. Bukan begitu? Tuan Han, selamat bersenang-senang. Aku meremehkan, sungguh meremehkan nonasi. Kamerala. Berani-beraninya kau membiusku. Tuan Han, memang salah membius Anda. Saya minta maaf. Anda tak sampai terbius kan? Anda tak sampai terbius kan? Kau lihat itu, bukan? Bahkan jika aku tak membuka pintu, mereka tetap masuk. Sen siap yang kau di sini. Ada dalam kendali mereka. Dari mana kepercayaan dirimu? Untuk mengira bisa kabur? Tuan Han, saya tahu Anda banyak akal. Tolong bantu saya. Berhenti menggeliat. Karena sedang baik hati. Mana hadiah kedua San Kessel? Mana hadiah kedua San Kessel? 3, 2, 1. Bos, semua sudah siap. Nona SI. Siap untuk pertunjukan. Nonasi? Keluarlah dari mobil. Sakit? Saya baik-baik saja. Tuan Han, saya tidak punya tempat lain. Saya juga tidak punya uang. Penerbanganmu sudah dipesan. Berangkat dalam 1 jam. Uang dari lelang cukup untuk melunasi hutang keluarga. Mereka tak akan mengejarmu. Anggap saja, kau mati dalam kebakaran itu. Ini 200.000 yuan dan ponselmu. Kakak Antek, 4 tahun biaya hidup di kampus. Lupakan segalanya, mulai yang baru. Kenapa kau membantuku? Saya tidak punya APA untuk diberikan. Anggap ini sebagai permintaan maaf ke seorang anak. APA? Pergi sekarang. Tuan Han, saya akan ingat kebaikan seumur hidup. Jika kau perlu sesuatu, saya akan lakukan apapun untukmu. Ini bukan urusan anak-anak. Pergi. Apa dia yang? Putri si penipu ulung? Katanya ayahnya bunuh diri saat skandal terungkap. Langsung terjun dari menara Sikor. Jatuh langsung. Pemberitaan tersebar di mana-mana. Bunuh diri untuk hindari hukuman. Pantasan Sikor punya banyak uang. Semua kemewahan mereka Selama ini dibiayai uang rakyat. Sungguh tak tahu malu. Cepat, bakar semua bukti ini, sekarang.
Kenapa komputer ini lambat? Hapus file percuma. Hancurkan hard drive. Semua berhenti. C-Corp didakwa penipuan dan ilegal mengumpulkan dana publik. Mulai sekarang, kami menyegel perusahaan C-Corp untuk penyelidikan. Jangan bergerak. Hari ini, seorang pria terjun dari menara C, tewas seketika. Ibyo. Kabar bilang itu gedung perusahaan kita. Laporan konfirmasi. Tawampat ITU CEO Shircorp, Shirji Cheng. Ibyo. Bengan. Ibyo. Kelas dimulai. Tenang. Yao, duduklah. Kita semua teman sekelas. Hargai ikatan ini. Jangan biarkan kejadian merusak hubungan kita. Tetap bersatu. Guru Fen tidak bisa hadir. Saya pengganti hari ini. Anak-anak, buka buku halaman. Ujian akhir minggu depan. Belajarlah akhir pekan. Targetkan nilai tertinggi. Kelas selesai. Yao, semester hampir berakhir. Setelah kelas, mari makan bersama. Bisa ikut? Senior, terima kasih bantuanku tapi hari ini aku ada urusan. Aku tak bisa ikut makan. Ini kesempatan langka untuk berkumpul bersama. Kamu. Senior, kamu tahu kondisi ibuku. Aku harus merawatnya. Bagaimana kalau aku temani kamu menengok ibumu? Gadis muda tak seharusnya menangani ini sendiri. Biar aku. Sungguh, tak perlu senior. Aku bisa sendiri. Yao. Kak Jong, temanku datang menemui. Aku pergi dulu. Yao, soal Kak Sang, menurutmu dia menyukaimu? Dia mengajakmu keluar beberapa kali semester ini. Dia kaya dan tampan. Kenapa terus menolaknya? Aku benar-benar tidak ingin memikirkan itu sekarang. Setelah apa yang terjadi, ayah bunuh diri, ibu stroke dan hilang ingatan. Semua orang mengklaim ayah terlibat dalam penggalangan dana ilegal dan penipuan. Yang kuinginkan hanyalah menemukan kebenaran dan membersihkan namanya secepatnya. Oh, apa kau bicara dengan Buyo? Ya, ku bilang kakiku sakit. Kau akan menggantikan pelajaran untuk si An besok. Yao. Aku tahu kau merasa bersalah, tapi jika ada seseorang di baliknya, kau hanya seorang pelajar. Kau tak berdaya sendirian. Itu terlalu berbahaya. Jangan khawatir, Wewe. Pak Yo sudah ditahan. Hanya Bu Yo dan putranya yang berumur 10 tahun yang tersisa. Tidak ada bahaya. Baiklah. Datang padaku jika terjadi sesuatu. Ayo pergi. Beri aku kuncinya. Bos, setelah 2 tahun di luar negeri, Yang Liu pasti merindukanmu. Sun City menunggu untuk memegang kendali lagi. Dalam. Aku tidak menutup pintunya. Aku akan menunggu di lantai bawah. Apa ada yang memanggilku? Seseorang ingin membunuh Xiao. Bos, urusan pribadi, jadi ketemu pacar kecilmu, ya? Ada tato mata di lengannya, mungkin lambang organisasi tertentu. Selidiki ini. Siap. Salam, Ibu Zhao. Anda? Saya Yao Jensen, Taman Weiwei. Dia keseleo pergelangan kaki hari ini dan tak bisa datang. Saya menggantikannya untuk membimbing SIN.
Silakan masuk. Wewi sudah memberitahu saya. Xian, ini. Bu Yao, guru lesmu. Halo, Bu Yao. Hello, Xian. Bu Yao. Anda bisa pakai kamar si An. Akan ada tamu lain yang datang. Mengerti. Silakan. Juanan. Silakan duluan. Silakan masuk. Kerjakan dulu soal-soal ini. Saya perlu ke kamar mandi. Baik, Bu Yao. Silakan lewat sini, Tuan Han. Bentuk itu kenapa terlihat sangat familiar? Juanan, ada masalah? Tidak ada. Perhiasan PI, sangat tertarik. Untuk membeli Stellar Tier, kami siap menawarkan harga yang sangat memuaskan. Juanan, silakan duluan. Tidak tahu apakah keluarga Yao benar-benar punya petunjuk. Aku akan cari tahu dulu. Ibu, perhiasan ini asli. Stellar Tier adalah perhiasan kelas dunia yang sangat langka. Bolehkah saya tanya, mengapa ibu melepas barang berharga ini? Ini. Maafkan kalau lancang. Bolehkah saya meminjam kamar mandi? Anggap saja rumah sendiri, Tuan Han. Silakan, Tuan Han. Ruang kerja di rumah Yao ini. Tuan Zhou benar-benar menyambutkan sesuatu. Tin An, apa Anda sudah menemukan toiletnya? New York. Jauh dalam perjalanan. Han, siapa sebenarnya pria Han ini? Kenapa dia menyelidiki keluarga Yao? New York. Jauh. Ini 200 juta yuan, sesuai perjanjian, seperti yang kita sepakat. Terima kasih sudah datang, TNH. Nona Yao, Bu, semua latihan sudah saya selesaikan. Lepakan, kita lanjutkan lain kali saja. Ada orang di lantai atas. Cuma anak saya dan guru lesnya di atas. Di lantai atas. Transaksi sudah selesai. Saya harus segera pergi. Ini kartu nama saya. Hubungi saya kapan saja, jika butuh bantuan. Bukan hanya bisnis perhiasan saja. Bos, ada perkembangan? Keluarga Zhou Pesi menyambutkan sesuatu. Ada ruang rahasia di ruang belajar. Tahu pasti bos bisa memecahkannya. Bukan hal mengejutkan. Selain itu, ada bukti orang lain yang mencari di ruang belajar. Sebelum kita. Sepertinya ada pihak lain yang sedang menyelidiki mereka. Awasi ketat guru lesnya yang bernama Yao. Marganya Yao. Mengerti? Silakan pada saya. Bos, ada pekerjaan baru dari King. Target. Fubaorong. Istrinya curiga dia selingkuh dan cuci uang. Minta kita cek ponselnya. File sudah dikirim ke bos. Kedok bos. Pemilik Sun City Casino. Tuan Fu, hostess yang Anda minta. Bos, sudah menemukan Nona Yao yang Anda sebutkan. Namanya Yao Weiwei, tapi dia tak ke rumah hari ini. Tapi ada Sesuatu yang mungkin Anda suka. Yao Weiwei, teman dekat Yao Si. Bagus. Kesini, sebentar. Hello, Tuan Fu. Saya Jensen. Zen. Semangat sekali. Ini tips untukmu. Terima kasih, Tuan Fu. Lihat aku. Mainkan gelas dadu. Silakan duluan, Tuan Tang. Tuan Tang, karena wanita keberuntunganku sudah datang, biarkan dia buka ronde ini. Bagaimana? Tuan Fu, saya tidak bisa bermain. Jika kita kalah, jangan salahkan saya.
Meremehkan saya? Buka saja. Tunggu dulu. Kudengar kau, jago kocok dadu. Bagaimana jika kita ubah peraturannya? Yang dapat total terkecil menang, bukan tertinggi. Setuju? Tiga satu. Anda kalah. Masih berdiri tegak. Sutradara Fu, tampaknya gadis ini bukan jimat keberuntunganmu hari ini. Sepertinya dia jimat sutradara Tang. Ternyata milik sutradara Tang. Kalau dia bisa membawa keberuntungan untuk sutradara Tang, kami terhormat. Kalau sutradara Tang suka Zen, kami bisa meminta dia menemani Tuan malam ini. Karena ini keinginan sutradara Fu. Aku takkan menolak. Tak pernah dengar, sutradara Tang ternyata pernah tertarik pada wanita. Tak kusangka, dia memilih orang seperti dia. Lanjutkan. Bisa dapat orang seperti sutradara Tang. Sungguh keberuntungan besar. Leluhurmu pasti bangga. Sangat bangga. Help. Sutradara Tang, aku mau ke toilet. Silakan. Jensen. Tak kukira Ali waris Kilyarga SI. Melakukan hal seperti ini. Orang yang sama tahu sesamanya. Haruskah kusebut sutradara Han atau sutradara Tang sekarang? Yao. Uang yang kuberikan padamu seharusnya cukup untuk 4 tahun kuliah di kampus. Sampai segitunya butuh uang? Kau tega jual tubuh untuk uang? Begini Karamer Memendangku? Benarkah ini anggapanmu? Ya. Aku sangat butuh uang. Aku putri manja. Taktain hijab miskin. Jadi kelepaskan diri. Memperlakukan diri sebagai sampah. Ini bukan urusanmu. Siapa kau sampai mengaturku? Yao. Apa selama ini terlalu baik, sampai kau kira aku orang lemah? Jika kau memang menjual diri, kenapa tak jual padaku? Apa katamu? Apa yang kamu lakukan? Jensen. Tunggu sebentar. Biar ku jelaskan. Aku ingin menyelidiki kematian ayahku. Ayahmu bunuh diri. Polisi sudah menutup kasus ini sejak lama. Aku tak percaya. Kamu langsung mengenaliku. Pasti kamu tahu apa yang terjadi pada keluarga Si. Tiba-tiba, keluarga Si diterpa skandal besar. Rantai pendanaan mereka runtuh. Ibu mengalami gangguan jiwa, dan aku tak yakin ini hanya persaingan bisnis biasa. Pasti ada yang sengaja menghancurkan keluarga kami. Kamu curiga Fu Baorong? Aku tidak yakin. TAPI kelihat mereka berbisnis dengan ayah. Ada yang terasa aneh. Ini tidak wajar. Ini bukan urusan anak kecil sepertimu untuk ikut campur. Aku sudah dewasa sekarang. Orang tuamu saja tak bisa menghentikannya. Apa yang bisa dilakukan gadis lemah? Sepertimu, apa kau sadar betapa berbahayanya ini? Selama aku masih hijab, aku akan ungkap kebenarannya, bagaimanapun caranya. Kenapa kamu jealous? Tak. Ada yang tidak beres. Panas sekali. Apa yang mereka berikan padamu di luar? Mereka memberiku minuman. Minum ini. Apa ini? Berhenti bertanya. Mau minum atau tidak? Atau ku cari orang lain saja? Aku akan minum. Hanya satu tegak. Tak mungkin membunuhku. Tenang. Feng Li, lihatlah dirimu sekarang. Tergagap-gagap oleh gadis kecil sepertiku.
Dingin sekali. Sekarang benar-benar terjaga. Kau pernah membantuku, sekarang aku balas budi, kita sudah square. Sekarang kita benar-benar square. Kau juga terluka? Dasar anak tak tahu terima kasih, aku terluka karena kau. Ini bukan urusanmu. Jadi, sebenarnya siapa kau? Kenapa kau di sini malam ini? APA, motifmu? Aku, kepala satpam dari perusahaan swasta. Pemilik kasino. Menyewa aku untuk urus beberapa hal. Satpam top. Bisa ku minta kau selidik? Bisa ku minta kau selidik kematian ayahku? Bisa ku sewa kau? Kau tidak dengar sepatah kataku, ya? Bahkan jika kasus keluarga Si ada kebenaran tersembunyi, gadis muda tak seharusnya selidiki ini. Kau cari mati, tak dapat pelajaran hari ini? Tak ada lagi yang kupunya di dunia. Hanya ingin kebenaran. Aku sungguh meremehkan. Kau memang berani. Tapi terima kasih untuk hari ini. Ingat, aku tak selalu bisa menyelamatkanmu. Boss, kau terus menyelamatkan orang. Itu bukan gayamu. Ali waris keluarga situ. Dia bukan gadis polos. Dia bahkan berani menyiramu air dingin. Dia hanya sedang berpura-pura. Ada lagi. Kenapa kau bilang dari perusahaan sekuritas biasa? Kita Blackwater, kelompok keamanan kelas dunia, bukan perusahaan sembarangan. King sudah setengah pensiun, kau wakilnya. Tapi sebenarnya, YG menjalankan Blackwater. Tidakkah Kejam berbohong pada gadis kecil seperti itu? Kenapa kau banyak bicara hari ini? Di mana yang Liu? Aku akan temani Li malam ini. Kau bisa pergi. Enam bulan sejak kepergianku. Kau sudah mulai bisnis kotor? Kau sudah mulai bisnis kotor? Uang pejudi tak cukup untukmu? Uang pejudi tak cukup untukmu? Kakak Li. Beberapa klien punya permintaan khusus. Sun City tak bisa menolak. Jika Sun City tak bisa, tapi aku bisa. Ini diatur oleh King. Ini diatur oleh King. Tidak, Kakak Li. Kau tahu aku selalu. Kau tahu aku milikmu. Tempat yang terkait denganku. Tidak boleh menjalankan bisnis seperti ini. Kau mengerti? Asal kau mengatakannya. Kilya. Bos, kenapa kau tidak bersama yang Liu saja? Kalian berdua, bekerja sama dan jadikan milikmu. Sun City adalah milik kita. Orang Tempo Talk tidak cocok belajar idiom. Berhenti memikirkan idiom itu. Ini bodoh. Bagaimana dengan Fuba Orong? Tenang saja, aku memasang di ponselnya. Aku sudah memasang program di ponselnya. Kita bisa memantau setiap pesannya. Setiap panggilan yang dia buat. Kita bahkan bisa memantaunya secara langsung. Tapi, ponselnya bersih, terlalu bersih. Itu mencurigakan. Apa yang harus dikatakan? Istrinya meminta kita menyelidiki perselingkuhannya dan catatan transfer dana. Tapi, ponselnya, jangan bilang, gambar seorang wanita adalah. Bahkan tidak ada satupun foto vulgar. Oh tidak ada obrolan, tidak ada log panggilan, tidak ada pesan, tidak ada sama sekali. Fuba Orong punya masalah. Sa Yao berkata, dia melihatnya dengan sisi cek persema, sangat misterius. Dia mungkin terhubung dengan kasus keluarga Si, bahkan kasus keluarga Feng. Ini semua penting. Lanjutkan.
Bos. Ponsel Fubaoron baru saja menerima pesan teks. Aku memantaunya. Hello, Street. Lusa. Aku ada urusan lusa. Ya. Bosku memintaku untuk pergi ke Jalan Wudong number 4. Hei cantik, ini adalah pesta piyama. Kurang seksi, dilarang masuk. Kurang seksi, dilarang masuk. Ada yang punya gunting? Cukup sekarang? Maaf, tak masih kurang. Bagaimana kalau begini? Masuklah. Wah. Nona si itu tak mau menyerah, bos. Apa dia di sini? Kau pikir dia datang untukmu? Perhatikan dia. Kau tak pernah tersenyum padaku seperti ini. Siapa dia? Enggak. Dunia ini punya segala macam orang aneh. Ada yang bayar untuk melakukan hal seperti itu. Zen, ceritakan apa yang terjadi. Ingat waktu aku pergi ke Sun City? Aku ada janji dengan klien besar. Tapi ada wanita menghentikanku, memberiku $10.000 untuk pergi. Dia yang masuk menggantikan. Dia gila atau bagaimana? Tapi $10.000 dapat percuma lumayan. Apa katamu? Kamu Jinshin? Ya. Namamu Jinshin. Benar. Apa kau? Hello, Tuan Fu. Saya Jensen. Jinshin? Jadi, kau berani menipuku? Maafkan saya tidak bermaksud begitu. Permisi. Ada APA? Tidak apa-apa. Jangan khawatir, si Tang ITU. Sudah kami selidiki tuntas. Dia kaya tapi naif. Dia target distributor terbaik kami berikutnya. Si Zicheng mengkhianati kami di tengah jalan. Grup ini mengalami kerugian besar. Kalau ada masalah lagi, kau tahu akibatnya. Ini Direktur Sang. Selain itu, baru-baru ini saya bertemu dengan seorang wanita yang mendekati saya. Saya curiga. Ada yang tidak beres. Siapa? Siapa? Siapa di sana? Cuma kucing. Salah sangka. Kau bisa celaka karena cewek suatu hari nanti. Aku sadar. Tetap sembunyi dulu. Tunggu kontak dariku lagi. Diamond Jerdy. Sampaikan salamku ke Pak Tua Zhang. Sampaikan salamku ke Pak Tua Zhang. Bos. Dia sudah bocor. Bunuh dia. Bersihkan jejaknya. Siap. Sayao. Nggak heran ketemu kamu di sini. Beneran nggak kaget. Ini keempat kalinya aku nyelamatin kamu. Sebenarnya ketiga kalinya. Ngapain kamu di sini? Seharusnya aku yang nanya itu. Gimana kamu tahu? Fu Peorong akan di sini? Aku pasang alat pelacak di dia, di badannya. Tapi aku nggak tahu kapan dia muncul. Nunggu di sini seharian. Kamu pasang penyadap? Kekli. Lumayan, bawa pesa juga. Cukup bagus. Joker sudah kembali. Pakai itu. Mulai sekarang, kau akan melekat di sampingku. Lepas
Lepaskan. Lepaskan aku. Kau siapa? Tidak tahukah siapa aku? Berani sekali menculikku. Sepertinya tak pahami situasi. Andai kami tak menyelamatkanmu, Ku sudah jadi Maya Sekarang. Jangan kira aku tak tahu. Preman-preman itu, kau yang kirim. Kau pikir aku mudah ditipu? Siapa di sana? Magir. Gunakan otak sebesar kaca. Gunakan otak sebesar kaca untuk berpikir. Sebentar, kau beritahu dia, ada wanita menyelidikimu, lalu langsung dikejar-kejar. Terlalu kebetulan. Bukan, dia ingin aku mati. Dia ingin aku mati untuk membungkamku selamanya. Kau memasang ban, melacakku. Kejuga, kau sedang merencanakan sesuatu. Dua pilihan. Pertama, beritahu identitas mereka. Kedua, kami kembalikan kau. Kesabaranku tipis. 5 detik. 5. 4. 3. Baik, aku mau bicara. Tapi, aku punya satu syarat. Tak ada yang boleh mengaturku. Tak ada yang boleh mengaturku. Joker. Aku hanya ingin bertahan hidup. Aku akan beritahu semuanya. Cukup bukan jika ku beritahu semua yang ku ketahui? Orang-orang Junior Ba. Semua memanggilnya TN Zhang Junior. Mungkin karena marga dia Zhang, soal nama aslinya. Sungguh tak ku ketahui. Kau main-main denganku. Tidak, sumpah. Dia selalu pakai topeng saat datang. Legipula, dia yang hubungi aku dulu. Aku tak bisa hubungi dia. Ada juga TN Zhang SR. Tapi sudah pensiun bertahun-tahun. Waktu aku masuk dunia ini, TN Zhang Junior sudah aktif. Mereka ngapain? Apa peran dalam operasi mereka? Aku hanya bantu cari orang yang serakah, kayak Dan Bodo. Mereka sebut agen, mereka sebut agen, mereka sebut agen. Aku cuma perantara. Soal lainnya, mereka tak beritahu. Dan aku tak ingin tahu. Ini berbahaya. Target berikutnya. Bernard Gatong. Benar. Bas Sun City. Tang Chishing. Kau bilang dia kaya, serakah, dan nekat? Tepat. Sudah lama kuperhatikan dia. Manajemen Sun City buruk. Tapi dana terus mengalir tiada henti. Tang Chishing jarang mangkel. Tapi setiap muncul masalah keuangan Sun City selalu jadi kacau. S.I.S. Hishan. Bagaimana dia mati? Aku cuma tahu dia agen sebelumnya. Soal lainnya, sungguh tak ku ketahui. Kasus keluarga Feng Jiangcheng. Keluarga Feng? Clan Feng APA? Saya tidak tahu. Saya mulai bekerja dengan TN Zhang Junior baru beberapa tahun lalu. Sudah saya beritahu semua yang saya tahu. Kalian berjanji untuk menjamin keamanan saya. Bicara sembarangan soal makanan boleh, tapi jangan tentang orang. Siapa bilang kami jamin keselamatanmu? Siapa bilang kami jamin keselamatanmu? Masih punya muka? Apa yang akan kalian lakukan padanya? Fu Baorong itu, pembunuhan, perampokan, pemerasan, pembunuhan, perampokan, pemerasan. Semua sudah dia lakukan. Kalau dia di tanganku, akan kuputus tendon Achillesnya, hancurkan tangannya, kupas kulitnya hidup-hidup, kupas kulitnya hidup-hidup, lumpurkan ke hiu, lumpurkan ke hiu. TAPI tentu saya saran dia. Saya ini penegak hukum, bukan penjahat. Apa maksudmu nekat begini? Kau dengar tak? Aku tahu. Kasus ayahku, ada yang tidak beres. Aku. Sayau. Kau tahu, kasus keluarga Si, sangat rumit. Serahkan ke polisi, yang menanganinya. Berhenti main detektif. TAPI saya baru. Tembus jejaring mereka. Tak bisa berhenti sekarang. Tak bisa berhenti sekarang. Nona SI. Kau sudah ketahuan. Tahukah kau bahayanya ini? Aku ingin. Minawa kau, selidiki kasus ini. Minawa saya. Berapa uang yang kau punya? Tarif saya mahal. Hidupku, masa depanku. Hidupku, masa depanku. Semua yang kumiliki, bahkan nyawa.
Jika memang diperlukan. Nona, SI. Kami tak punya waktu. Ikut main fantasi kau. Selamat tinggal. Bagaimana Bapak memutuskan untuk menjual villa ini? Presiden Han, saya tahu Bapak orang yang mampu. Villa ini. Aku ingin memberikannya padamu. Lalu apa yang Bapak inginkan sebagai imbalannya? Bantu aku dan putra keluar dari negeri ini dengan selamat. Saya hanya sekretaris di grup perhiasan. Anda salah orang. Presiden Han. Jean-Gon Bertel-Télélagie. 3 tahun lalu. Dipamran Perhiasan. Aku melihat sekretaris asli grup perhiasan Pei. Aku melihat sekretaris asli grup perhiasan Pei. Ansheng. Jadi. Kobukan Ansheng. Comment qu'as-tu? Karena ada maksud lain. Nyonya Zhao. Anda benar-benar di luar perkiraanku. Aku tak ingin membahas detailnya. Belakangan ini, ada yang mengikutiku kemana-mana. Kasus keluarga si rumit. Là-haut, ou terre la lutte riba. Jika kami tetap Dinégérie ini. Nyawa kami bisa terancam. Menjina Kilyarga SI. Apa yang Anda tahu? Saya tidak tahu apa-apa. Bu, aku mau ke toilet. Permisi sebentar. Maaf membuat Bapak menunggu lama. Nyonya Zhao. Saya terima syarat Anda. Aku akan bayar harga asli villa ini. Aku akan bayar harga asli villa ini. Sebagai jaminan masa depan kalian. Sebagai jaminan masa depan kalian. TAPI. Saya punya satisira. Bos, kenapa belum tidur? Hei Vivi. Kapan les kita berikutnya dengan Xian? Kapan les kita berikutnya dengan Xian? Kapan les kita berikutnya dengan Xian? Yao, Bu Yao bilang, dia akan bawa Xian ke luar negeri. Kita tidak akan mengajarnya lagi. Kita tidak akan mengajarnya lagi. APA. Malam ini. Kesempatan terakhir. Kau lewati jalan yang mudah. Malah masuk ke neraka. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja masuk. Aku hanya tersesat, sungguh. Tidak bermaksud Casey. Kau. Tunggu, kau yang beli rumah keluarga Joe? Waktu itu. Bu Yao sempat bilang, tamu penting. Tamu itu, apakah kau? Jika kau takut hantu, kenapa menyelinap ke ruang rahasia? Pintunya bahkan kubuka. Kenapa masuk lewat jendela? ITU berbahaya. Jadi, kau juga menyelidik Fuba Orong dan keluarga Yo? Agensi kami. Kami disewa istri Fuba Orong. Dia curiga suaminya selingkuh dengan Nyonya Yo. Dia curiga suaminya selingkuh dengan Nyonya Yo. Jadi, saya datang untuk menyelidik dan kemudian saya bertemu denganmu. Kebetulan saja. Baiklah. Sebelum Nyonya Joe pergi, apakah Nyonya Joe berkata sesuatu? Ini hanya kesalahpahaman. Dia mengklaim tidak ada hubungan dengan Fuba Orong. Lalu mengapa pergi ke luar negeri? Dengan suaminya di penjara. Tinggal di sini. Orang-orang akan merendahkannya. Untuk melindungi masa depan anak-anak, dia melikuidasi aset dan meninggalkan negara itu. Jika ini tidak ada hubungannya dengan Nyonya Yo, jika ini tidak ada hubungannya dengan Nyonya Yo, jika ini tidak ada hubungannya dengan Nyonya Yo, lalu mengapa kau membeli rumah ini? Lalu mengapa kau membeli rumah ini? See you. Apakah kau sedang menginterogasi saya? Aku tidak bermaksud begitu. Saya baru saja kembali ke Cina. Saya butuh tempat tinggal. Dia melelangnya dengan harga diskon. Dia melelangnya dengan harga diskon. Jadi saya pikir saya akan berbuat baik. Ada keberatan? Tidak. Ada pertanyaan lain? Bertanya saja. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Nama aslimu? Pei Li.
Panggil aku. Panggil saja Li. TAPI. Cassius Fuzhou. Petunjuknya buntu. Apakah akan ada lain waktu untuk kita? Apakah akan ada lain waktu untuk kita? Kau ingin minawa saya untuk investigasi keluarga Si. Kau. Setuju sebelumnya tapi, aku tidak punya apapun untuk ditawarkan. Aku tidak punya apapun untuk ditawarkan. Aku tidak punya apapun untuk ditawarkan. Aku akan patuh. Jika kau menerima, Shiraku. Tetaplah dekat denganku. Jangan bertualang sembarangan. Mengerti? Aku sudah berada di neraka. Tapi aku akan melindungimu. Selalu. Di sini, di dunia orang hijab. Xiaolu, apa yang aku lakukan di sini? Kakak Li. Kenapa tidak? Tinggal di Taiyang Cheng saja, kamarmu masih kusimpan untukmu. Setiap hari dibersihkan. Aku benci diawasi. Aku tidak. Kakak Li. Kenapa dia di sini? Memakai bajumu? Aku. Dia menyuruhku menyelidiki keluarga Si. Dia menyuruhku menyelidiki keluarga Si. Kameralah. Bisa ikatkan dasi? Tidak terlalu. Kau tahu tarifku tidak murah. Karena tak bisa bayar. Urus saja kebutuhanku sehari-hari. Urus saja kebutuhanku sehari-hari. Coba saja. Baik. Ini hanya urusan bisnis antara kita. Baik. Akan kucoba semampuku. Ayo pergi. Mengantarmu ke kampus. Kasihan Xiao Liu. Dia cuma bisa nonton tak berdaya. Berani lawan bosnya sendiri. APA. Tertarik? Aku belum pernah lihat ini sebelumnya. Sini, biar ku tunjukkan. Ingat. Ratakan bidik depan dan belakang sejajar. Kokohkan posisi. Lalu tarik palen-palen peledna. Bagaimana? Kina tidak? Melenceng. Alonji. Wah. Tepat sasaran jantungnya. Aturan pertama, jangan pernah mengarahkan laras ke teman sendiri. Maaf. Takkan kearahkan ke kamu lagi. Aku duluan. Earpiece. Hello. Aku Sayao. Ini pertama kalinya aku perkenalkan diri dengan benar. Mari lakukan dengan resmi. Panggil aku Joker. Jadi, Joker, bukan nama asli. Tentu saja tidak. Di perusahaan, kita pakai nama kode. Bos kita King. Kakak Li itu King? Bukan. King. Mantan pemimpin kami. Kakak Li wakilnya. Tapi King. Baru mundur. Sekarang orang luar. Sebut Kakak Li, bos. Pas lama mau. King.
Kamu Joker. Berarti kakak Lee. Queen? Benar. Tapi, jangan pernah panggil begitu di depannya. Dia pasti marah. Hei, Xiao Yao Yao. Kakak Lee mungkin terlihat Sok jago. dengan pesona palsunya. Apapun yang terjadi, jangan terbuai. Siapa yang ngajari kalimat-kalimat itu? Kalian sudah akrab ya? Joker memang imut. Jangan sampai kau jatuh cinta padanya. Kenapa bilang begitu? Antrean penggemar bos. Sampai ke Paris. Kau boleh antre. Tapi takkan pernah dipanggil. Begitu ya, benarkah? Kalau gitu, wanita pagi tadi. Ada apa dengan kakak Lee? Oh, Jia. Itu yang Liu. Kita la Sun City. Dia naksir kakak Lee. Cantik dan kaya. Aku tak mungkin menang. Ya. Sudah lewat. Aku pulang dulu. Menghindariku? Bos. Ada petunjuk roda takdir. Bos, firasatmu benar. Paman dan bibimu tinggalkan petunjuk di kalung. Sesuai dugaanmu, koordinat yang terukir. 31 223. 121.5053. 2 set angka. Garis lintang dan bujur. Bagus. Kusilangkan data ini dengan peta. Meninjuk ke. Brankas pribadi di pusat kota. Lokasinya mengarah ke brankas pribadi. Orang Tuamu. Mungkin menyimpan sesuatu penting di sana. Bagaimana masuknya? Pemandayan biometrik. Dan kunci fisik. Setelah bisnis keluarga runtuh. Orang Tuamu. Likuidasi aset untuk bayar utang. Brankas ini pasti dibuka pakai nama samaran. Kita harus cari atas nama siapa. Dan kita butuh kunci kedua. Kunci penjaga. Kedua kunci ini harus digabung untuk membuka. Bos, coba ingat. Apa orang Tuamu? Tinggalkan petunjuk lain. Sebelum kejadian, staf setia terakhir adalah sopir Tongki. Punya anak Tong Xiaowen. Seledaki dia. Siap. YKO Kesil. Anda siap? Gak apa-apa sih, beneran lah. Lihat, ini hanya boneka plastik. Semua bagus di sini. Anda aman bersama saya. Anda dapat tidur di kamar saya malam ini. Beristirahatlah sejenak. J dan saya perlu mendiskusikan sesuatu. Lalu, di mana Anda tidur malam ini? APA. Anda ingin membagikan tempat tidur bersama saya? Tentu saja tidak. Jangan khawatir, saya akan tidur di kamar Anda. Berikan pemeriksaan yang benar. Thanks. Malam. Selamat tidur. Ji. Bos. Kami baru saja memindahkan kemarin. Saya belum punya waktu untuk menginstal kamera belum. Nama. Mungkin yang Liu lakukan. Apakah kami akan mengubah yang Liu di sini? Tidak perlu. Bos, Anda hanya akan menghapusnya dari pengait, jangan beritahu saya. Anggap ini peringatan dari dalam kasus. Keluarga Si, untuk Si Yao. Memberi dia sedikit ketakutan mungkin ide bagus. Agar dia tetap di batasnya, jangan ada lagi tindakan sembrono. Untuk yang Liu, copot tugasnya di kota matahari. Dan pulangkan ke King. Bos, ingatkan Anda. King ingin Anda mengambil alih Blackwater. Anda dan Xiao tidak cocok. King tidak akan mengizinkan hubungan ini. Terbeda. Hanya saat dia bersama, dunia terasa nyata, layak untuk dijalani. Yang Liu.
Kau sudah melewati batas. Kekli. Dulu, setiap hujan turun, Kak selalu sakit kepala hebat. Akulah yang selalu memijit kakak. Itu meringankan sakitmu. Esayau. Menghila, Esayau, kau bukan lagi putri. Manja Kilyarga Esai, yang dulu dimanja. Mirka Pesanggan Serasi, jodoh yang ditakdirkan. Berhenti berhayal, dengan fantasi bodoh. Sayap. Aku enter. Tak Yuza. Kau pemberi pinjamanku. Tak bisa terus merepotkanmu setiap hari. Aku naik bus saja. Tak masalah. Lanjut saja. Simiwa baik-baik saja semalam. Sekarang dia kenapa lagi? Kekli. King menempatkanmu di sisiku. Selama ini aku pura-pura tak tahu. Tapi kau keterlaluan menyentuh milikku. Kenapa? Akulah yang pertama mendampingi Kak. Aku bertahan melewati masa tergelap bersama Kak Simiwa aku. Bertahun-tahun tak pernah kulanjutkan. King. Sekali pun, kenapa tak bisa percaya padaku? 3 hari. Hening dari kota sungai. Minum. Menu. Veh, Nona, lelah bekerja? Mau ikut sama kakak di sini? Kakak jamin makan enak, minum top, hidup mewah, lupakan kerja kasar. Hei, cantik, hormat sedikit, bisa? Kerja saja sudah menyebalkan. Kini hadapi orang gila. Mereka bertiga datang tiap hari, cari masalah terus. Maaf, tapi, dengan sikapmu, kalian tak pantas dihormati. Hei, jaga mulutmu, berpakaian baju di bar, jangan pura-pura polos. Bilang langsung, berapa tarif semalam, aku dan teman-teman, pasti buatmu senang. Jaga mayat? Padian ini nih, layanan ratapan? Tambah 5.000, kremasi? Tambah 3.000 lagi. Sekarang, siapa di antara kalian yang mau mati duluan malam ini? Mengutuk aku. Lepaskan aku. Menolak ajakan baik, sekarang terima hukumannya. Aku akan... TNP, senang bekerja sama. Yao dalam bahaya. Pergi sana. Kau brengsek, kau pikir bicara dengan siapa? Sobat, dia Zhang, terkait dengan geng, kita tak bisa melawannya. Tuan Zhang, kami tak mengenali orang penting sepertimu. Kami akan pergi segera. Segera pergi. Oh iya, seniorku juga marga Zhang. Tapi seperti kata Fuba, Tuan Muda Zhang cuma julukan. Mungkin dia bukan Zhang asli. Sayao, jangan dipikir berlebihan. Yao, ada apa? Tidak apa-apa senior, terima kasih untuk malam ini. Itu disebut tidak apa-apa? Cuma lecet kecil, mungkin tertusuk, mungkin kena pekahan botol anggur. Kau baik-baik saja? Ayo, aku oleskan obat. Tak perlu, senior. Dia bilang tak mau ikutmu. Kau siapa? Yao, katakan padanya siapa aku. Kau punya banyak wanita hebat di sekitar. Apa aku berarti bagimu? Dia sepupu Jaro. Hello, Zepupu. Aku senior Yao, dan wali kelas. Yao terluka. Aku akan obati lukanya. Ayo pergi. Yao. Sepupu. Sangka? Sepupu jauh? Susah dijelaskan, tapi jangan khawatir. Aku pastikan tak ada yang salah paham tentang kita. Kau. Hari ini aku bertengkar dengan Yao. Maaf,
Senior harus melihat itu. Pakarku, urusannya bukan urusanmu. Ayo pergi. Ayo pergi. Ah. Berhenti di situ. Tidakkah kau lihat Yaya tidak mau ikut denganmu? Pergi sana. Ashley Tompong, dengan wajah sepertimu, bisa mencuri hati. Ngapain buang pesona ke gadis biasa? Kamu gila. Aku yang akan urus. Sayang. Ini sudah keempat kalinya. Kau sudah 4 kali menolakku hari ini. Kesabaranku ada batasnya. Maafkan aku. Apa aku membuatmu takut? Tuan Pei, terima kasih untuk hari ini. Tapi jika ini terus berlanjut, Yang Liu bisa salah paham. Aduh. Apa hubungan Yang Liu denganmu? Aku sudah melihat. Aku lihat kalian berdua bersama hari ini. Kamu bahkan menciumnya pagi tadi. Sejak kapan aku bersama Yang Liu? Yang Liu? Kalian tidak bersama? Kamu cemburu? Kamu cemburu? Kalau begitu, di depan semua orang hari ini, kamu menciumku. Kamu menciumku. Apa kamu menayakaiku? Seniormu itu tidak baik. Ada yang aneh dengan matanya. Dia seniorku. Aku lebih mengenalnya dibanding kamu. Kamu sangat menyukainya. Untuknya, kamu bahkan tidak mau memanggilku Kakakli. Kamu memanggiku Tuan Pei. Apa hubungannya dengan dia? Jangan cari-cari alasan. Jadi anak baik. Pacwai aku. Kepalaku pusing hari ini. Hari ini, biarkan aku menikmati kehangatanmu sedikit lebih lama. Bos. Istirahatlah. Bos. Ada apa dengan senior sial? Namanya Zhang Jingzhou. Dia pemilik bar itu. Matanya tidak normal. Dia tidak seperti mahasiswa. Dia seperti pembunuh. Dan marganya Zhang. Sawadaki. Ya, bos. 3 hari lagi. Ini hari peringatan kematian bibi dan paman. Siapkan untukku kue stroberi dan bir. Sudah dipesan. Tapi mulai besok, aku ada tugas dari King. Aku tidak bisa mendampingi. Tuan Muda. Pergi, selidiki pria bermarga Pei itu. Aku ingin dia menyesal dilahirkan. Ayah, Ebio. Setelah 10 tahun lamanya, Road Attacker. Akhirnya kudapatkan roda takdir. Kasus keluarga Feng. Akhirnya mulai terungkap. Ku yakin, kebenaran akan segera terungkap. Ayah, ibu. Tenang saja. Akan kubawa orang-orang itu ke pengadilan. Wanita itu mengamuk kemarin. Kepalaku sampai dijahit. Tapi sejujurnya, kulitnya halus luar biasa. Masih kurasakan. Kehalusannya yang seperti sutra. Gadis itu sangat segar dan cantik. Suatu hari, aku akan memilikinya. Tuan. Bos, jangan pukul kami lagi. Tolong hentikan. Bos, kami salah. Kami minta maaf. Kasahanlah kami. Pergi sana. Jangan sampai kulihat lagi. Mengerti. Tuan. Hey, Bengan Tuan. Nona,
pemilik ponsel ini, mabuk di bar kami. Bisa jemput dia? Aku segera ke sana. Kakang Li, kita tumbuh bersama. Kenapa tak bisa melihatku? Kenapa tak bisa melihatku? Tak apa. Jika kau tak datang padaku, aku yang akan mendatangimu. Kak Yang Liu. Pulanglah, malam ini aku akan menemanimu, Li. Kak Willow. Bagaimana kalau aku yang mengantarnya pulang? Kak Willow, tunggu. Li, lihat dirimu. Lihat apa yang telah kau lakukan padaku. Dasar anak durhaka, kau bahkan ingin orang lain membawaku pergi? Kenapa kau selalu terluka setiap kita bertemu? Kali ini, Senior. Yao Yao, kamu ada waktu hari ini? Aku mau tanya. Maaf, Senior. Aku ada acara malam ini. Mungkin lain kali saja. Hey, Kak Li. Si Yao dikulik, tidak tahu siapa yang bawa. Yao Yao dalam bahaya, cari lokasinya. Apa? Tunggu, bos. HP Yao Yao kecil, lokasinya masih di sekolah. Tapi pelacak yang kita pasang, pelacak di tasnya menunjukkan pabrik tua di pinggiran kota. Aku kirim alamatnya. Kakak Yang Liu, apa yang kamu lakukan? Saat berusia 15, aku bertemu Ratu 15 tahun di Heishu. Sejak saat itu, kalian jadi musuh. Ingat, hanya ada satu porsi makan malam, 5 menit. Siapa yang menang, akan dapat mempertahankannya. Mulai. Tiga bulan sebelum kenal dia, hampir tiap hari aku hidup seperti ini. Kadang menang, tapi lebih sering hampir tiap hari kelaparan. Dia, orang pertama yang membagi hasil jarahannya denganku. Sejak kecil aku yatim piatu, dijual berganti-ganti sindikat, akhirnya terdampar di Heishui. Saat dia mengulurkan tangan, aku langsung tahu, akan mengikutinya seumur hidup. 8 tahun. Selama 8 tahun penuh, kami tak terpisahkan. Aku tahu dendam berdarahnya, jadi ku kelola Sun City untuknya, agar dia bebas bertindak. Aku tahu, saat hujan turun, dia sakit kepala. Aku bahkan belajar pengobatan tradisional Tiongkok untuk memijatnya. Dia suka pakai baju hitam, karena sering terluka, padahal tak tahan melihat darah. Katanya aku cantik pakai kipeo. Sejak itu tak pernah pakai baju lain, sepanjang hidupku. 8 tahun. Kami menghabiskan 8 tahun penuh, tapi beberapa bulan kalian berdua, lebih berarti baginya. Jelaskan kenapa, apa yang membuatmu layak dapat ini? Kakak Yang Liu, ini salah paham. Kakak Li salah kira aku adalah kamu tadi malam. Tadi malam, kami tak melakukan apa. Apa katamu? Ini benar. Setelah Kakak Li menyelamatkanku dari lelang, kami tak pernah bertemu lagi. Kau tahu itu di Sun City. Di Sun City? Bagaimana mungkin? Dan, apa itu Heishui? Beban apa yang dia pikul? Aku tak tahu apa-apa. Nama apa yang dia berikan? Identitas apa yang dia pakai? Pei, kepala keamanan. Pei, Senggo, kepala keamanan?
Lucu sekali. Kakak Yang Liu, Queen sudah datang. Kau tahu, kita tak bisa menundanya lama. Kakak Yang Liu? Kak Willow. Ini semua kesalahpahaman. Setelah semuanya jelas, pasti baik-baik saja. Aku bisa pergi. Aku tak akan pernah mengganggumu lagi. Aku boleh pergi. Feng Li. Feng Li, kau sudah berbuat banyak untuknya, menahan begitu banyak sakit, tapi tak bilang apa-apa. Jadi beginilah arti mencintai seseorang. Sangga, kau rela berkorban segalanya antana, tanpa mengharapkan sekilas pandang balasan. Xiao, dengarkan aku, dia sama sekali tak mencintai. Dia terlalu dingin untuk mencintai siapapun. Dan satu lagi. Nama aslinya Feng Li, bukan Pei Li. Dia bukan kepala keamanan. Dia pemimpin Haishri kami. Code Blackwater, melarang senjata, ditujukan ke rekan. Ratu, Kak Willow menyelamatkan nyawa kami, maaf. Tapi kami harus bertindak. Bisa kau suruh mereka berhenti berkelahi? Tolong hentikan perkelahian ini. Tahyuka kau kenapa dia minum semalam? Semalam adalah peringatan kematian orang tuanya. Hari ini dia menghilangkan sakitnya dengan alkohol, mabuk untuk melupakan. Satu hal lagi, boneka di lemari MU, itu aku yang dia tahu tapi tak menyalahkanku. Hentikan mereka. Aku mohon. Berhenti berkelahi. Yang Liu, jangan ran senjata ke dia. Li Ji, ingatkah kau pertemuan pertama kita? Sudah terlalu lama. Tak bisa ingat. Kita pernah bersumpah untuk bersama sampai akhir. Kapan tepatnya kau mulai mengkhianatiku? Bagimu, kita hanya rekan. Aku hanya ingin di sisimu. Mengapa tak kau beri sedikit harapan? Mengapa memaksaku kembali ke sisi King? Aku tak bisa memberikan apa-apa. Bagaimana jika ku bunuh dia hari ini? Jangan paksa aku menghabismu. Yao Yao. Sebelumnya, aku berbohong. Sebenarnya dia mencintaimu. Saat kuancam kamu sedikit, dia langsung mau mengusirku. Setelah pulang, kamulah yang pertama ditemuinya. Setiap luka yang didapatnya, untuk menyelamatkanmu. Apa katamu? Dia sudah terlalu banyak menderita. Berjanjilah padaku, untuk menjaganya. Selamat tinggal. Kakak Yang Liu, berpegang erat, jangan gegabah. Kakak Li, aku hanya mencoba, ambil kesempatan, untuk bertaruh kau peduli padaku. Tapi di matamu, aku tak pernah berarti. Kakak Yang Liu, kodok berkaki 3 memang langka, tapi pria tak ada habisnya di luar sana. Yang penting tetap hidup. Xiao Yao Yao. Tak kukira kau semenarik ini. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Bahagialah kalian. Asal jangan beritahu aku. Nanti arwur tak tenang. Sudah, jangan bertele-tele. Kakak Li. Aku paksa mereka datang. Tolong ampuni mereka. Yang Liu. Nayak ke sini sekarang. Awas. Lepaskan atau kita mati. Aku bisa. Pergi, Feng Li. Xiao, lepaskan aku Xiao. Xiao, diam saja. Itu hampir saja. Tunggu, bukankah kalian semua seharusnya di depan? Apa yang terjadi di sini? Siapa yang harus aku obati duluan? Kak Yang Liu. Xiao. Mereka berdua. Sungguh menyentuh. Jika aku tidak melihat aktingmu hari ini, aku mungkin benar-benar tertipu. Bos, tentang tadi, aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Evajie tidak mengizinkan. Lukaku bisa menunggu. Obati mereka dulu. Aku akan naik ke atas. Tuan Muda. Katakan padaku. Nama keluarganya adalah Feng Li. Benar. Dia adalah agen nomor 1 di Blackwater International. Pei Li adalah aliasnya. Pondiri Pei Jewelry Group. Feng. Mengapa nama keluarga ini terasa familiar? Tuan Muda. 10 tahun lalu, keluarga Feng. Kecelakaan mobil itu? Dia benar-benar selamat.
Ini semakin menarik sekarang. Aku pernah mengalahkannya sebelumnya. Aku bisa melakukannya, dan aku bisa melakukannya lagi, 10 tahun kemudian. Tapi, bayangkan jika dia menemukan, orang yang dia cintai adalah musuhnya. Ekspresi apa yang akan dia buat? Dia Feng Li. Yao Yao. Yao Yao, lihat aku. Kau tadi memanggilku Feng. Ayah. Kakak yang Liu sudah cerita semuanya. Name Feng Li, bukan Pei Li. Kau pemimpin Blackwater. Bukan sekadar kepala keamanan. Jadi semua ini, haruskah aku tahu semua ini? Jika tidak, aku bisa melupakannya sekarang. Maafkan aku. Aku tak bermaksud menyakitinya. Bukan masalah. Aku bukan orang penting bagi. Kau tetap debiturku. Yao Yao. Aku minta maaf, banyak hal tak bisa dibagi, untuk melindungimu, keadaannya lebih buruk dari bayanganku. Di matamu. Aku hanya gadis kecil, yang butuh perlindungan. Mustahil aku bisa berjuang di sisimu, ya kan? Aku tak bisa kehilanganmu. Tahukah kau, saat kulihatmu diculik, saat yang Liu mengancammu dengan senjata, seberapa aku menyesal? Ini selalu hingga kau dalam bahaya. Aku tak perlu. Maafkan aku, Yao Yao. Feng Li. Hei, ini tidak adil. Sekarang kau tak mau panggil kali lagi? Kek Li. Bisa masuk sekarang? Diar Zhao. Silakan masuk. 2 tulang rusuk patah. Retak rambut di tangan kiri. Memar jaringan lunak di beberapa bagian. Anak muda zaman sekarang harus lebih hati-hati. Hindari dulu aktivitas fisik. Jangan melakukan itu untuk sementara. Aktivitas apa? Dr. Zhao bukan seperti yang kau pikir. Kakak Luwei. Apa dia baik-baik saja? Kondisinya sudah stabil. Lukanya tembus di lengan, tapi sudah kami tangani. YYO Kesil. Aku sangat merindukan masakan. Setelah luka saat misi terakhirmu, Feng Li melarangmu memasak. Makan tak keut bikin aku stres. Duduk di sini. Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Makan lebih banyak. Bos. Kakak yang Liu dipanggil kembali ke As oleh King, pembunuh waktu itu. Tunggu, aku ingat sesuatu. Mulai sekarang, semua informasi terkait kasus harus lewat si Yao Yao. Kita sengaja membiarkan pembunuh itu kabur. Ternyata, dia ada di grup Sang. Tapi keamanan grup Sang sangat ketat. Agen kita tak bisa menyusup. Grup Sang? Benar. Grup Sang adalah perusahaan properti terbesar Jiangcheng. Coba tebak. Siapa yang mengendalikannya? Senior Q. Zhang Jingchao. Tepat. Sekarang aku curiga. Dialah Tuan Muda Zhang yang disebut Fu Baorong. Lagi pula. Grup Sang perusahaan swasta. Tapi sistem keamanannya, tak ada agen kita yang bisa masuk. Sangat mencurigakan. Tapi, kita kurang bukti kunci. YYO Kesil. Sebaiknya kau, jangan mendekati dia. Jangan bocorkan identitasmu. Aku sedang cuti. Tak on bird emu dengannya. Anak supir yang kau sebut sudah ditemukan. Dia bekerja di perusahaan berangkas swasta. Kita harus fokus selidiki dia. Dan kunci berangkas. Ada petunjuk baru? Anak supir itu. Kunci berangkas. Nanti akan kujelaskan ya. Lihatlah kalian berdua. Satu sibuk pacaran. Satu lagi terus ngunyah permet. Pelatihan Blackwater bertahun-tahun. Sia-sia. Menurutmu kenapa dia menghindariku? Kalau begitu, siapa kamu baginya sebenarnya? Pakar. Sudahkah kamu mengungkapkan perasaanmu? Apakah dia pernah mengaku padamu? Tidak juga. Tangga. Dari segi manapun. Yang kamu lakukan sekarang, itu namanya pelecehan. Apa kamu tahu arti pelecehan? Tidak, bukan. Kami bahkan sudah berciuman berkali-kali.
Ini abad ke-21. Apa ciuman berarti? Dia harus bertanggung jawab atasmu? Lagi pula, Yao Yao kecil. Dia sedang di puncak masa muda. Lalu kamu? Kamu 7 tahun lebih tua darinya. Penuh luka. Cuma pakai warna hitam. Bagaimanapun aku melihatnya. Ini tidak masuk akal. Kamu cuma membosankan. Tua. Lelaki. Orang. Pelecehan. Kakek-kakek. Oh, ternyata kamu. Bikin kaget saja. Mesem, jangan lehat. Kilier. Akhir-akhir ini, kenapa kamu menghindariku belakangan ini? Tidak juga. Maafkan aku. Apa aku menyakitimu? Apa kamu berpikir, aku melecehkanmu? APA. Apa menurutmu? Apa karena aku 7 tahun lebih tua? Aku terlalu tua untukmu? Tunggu dulu. Kenapa kamu berpikir begitu? Yao Yao. Nama saya Feng Li. Aku Ratu Blackwater. Pei Li dan Tang Kishan. Itu nama samaran. Lebih dari 10 tahun lalu, grup Feng bangkrut. Orang tuaku tewas dalam kecelakaan mobil. King merawatku dan membawaku ke Blackwater. K Blackwater. Aku selalu curiga. Ada yang janggal dengan kasus Feng, dan aku terus mencari pusaka orang tuaku. Kalung berlian bernama Road Detector. Begitulah aku menemukan lelangnya dan bertemu dengan saat kulihat dirimu. Seperti melihat diriku yang dulu lagi. Keluarga Si dan Feng mungkin dilakukan orang yang sama, mungkin ada kaitannya. Kami menemukan koordinat di Road Detector mengarah ke brankas pribadi. Tapi untuk membukanya, kita perlu temukan orang tertentu dan kunci. Jen Kansai. Kami sudah temukan orangnya. Tapi kuncinya masih hilang. Jadi ini pengakuan besarmu? Mendekati Fu Baorong dan keluarga You hanya untuk cari petunjuk. Aku bohong lagi. Aku punya 3 villa di Jiangcheng. Aset tunai lebih 50 miliar yuan. Mobil terlalu banyak untuk dihitung. Dan aku punya. Cukup. Aku punya banyak kekurangan. Membo Sengkan. Lebih tua 7 tahun. Jika kau tak mau aku bisa. Tunggu. Katamu tadi. Kalau aku tak suka kau pasti paham. Aku akan mengerti. Aku mengerti. Sudah kukasih kesempatan. Tapi kau sia-siakan sendiri. Mulai sekarang. Kau milikku. Bos, apa kau hilang akal? Pakai putih? Baru kali ini. Sepertinya si bapak berhasil tadi malam. Siapa Yong? Maksudmu, berhasil? Ini cara Blackwater menyambut tamu, cara menyambut tamu yang spesial. Wah, lihat siapa ini. Sungguh kejutan. Dia. Halo, Nona Si. Saya bekerja untuk saudara Li di Jiangcheng. Suhai. Ada APA pejai begini? Ligo, Presiden Lin menelepon pagi ini. Katanya, untuk mendukung upaya kita menekan proyek properti Zhang, Lin Group telah mengalokasikan kembali dana. Tapi saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita bahwa arus kas Lin sedang ketat, menyebabkan harga saham Lin anjlok. Pemegang saham kehilangan kepercayaan. Saat ini, bank memperketat pinjaman.
Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Segera umumkan bahwa Pay Group telah menginvestasikan 10 miliar di Lin Group. Kedua belah pihak mencapai kemitraan strategis. Mereka akan kembangkan lahan barat bersama. Pertunjukan sesungguhnya dimulai. Pertunjukan sesungguhnya dimulai. Baik. Name it. Ligo. Jika Lin Group memaksa Zhang Group terpojok, maka arus kas mereka juga akan dalam bahaya. Orang di balik layar mungkin akhirnya menunjukkan diri. Orang putus asa melakukan hal nekat. Cari rumah aman dulu. Eva, kau bertanggung jawab melindungi Yao Yao dan ibunya. Bekas luka ini. Aku sudah lama memperhatikannya. Luka tembak. TAPI. Ini jantung. Yantangku. Sedikit di kanan dari normal. Jadi tembakan ini tidak membunuhku. Itu titik lemahku. Di dunia ini, hanya kau, Eva, Joker, dan Dr. Sao yang tahu. Ibu sedang menjalani pemulihan di sini. Tante Hu yang merawatnya sehari-hari. Tante Hu tahu kita akan datang. Mungkin beliau sedang belanja kebutuhan. Ibu. Sudah lama aku tidak menjenguk. Ini pacar saya, Haley. Tant. Saya akan merawat Yao Yao dengan baik. Bunda tak perlu khawatir. Ibu, aku menemukan petunjuk baru. Ada perkembangan terbaru. Sekarang dengan Ali di sampingku, aku tidak berjuang sendirian lagi. Aku berjanji, akan kucari kebenarannya, dan membersihkan nama ayah. Kenapa kunci ini ada di sini? Untuk membuka apa ini? Waktu kecil dulu, orang tuaku memberiku sebuah kotak perhiasan. Ini kunci untuk kotak itu. Berisi semua perhiasanku semasa kecil. Setelah masalah keluarga mulai, aku ingin menjual perhiasan itu untuk mendapatkan uang, tapi kuncinya tak pernah ketemu. Ternyata ibu memakainya sebagai kalung. Alur di kunci ini persis seperti yang ada di brankas rumah kita. Boleh ku coba pakai? Kalau kamu bilang begitu, ayahmu memberiku kunci ini lebih dari 10 tahun lalu. Waktunya bersamaan persis dengan saat keluarganya hancur. Sepertinya, orang tua kita punya rencana rahasia yang tak kita ketahui. Kita semakin dekat dengan kebenaran. Ayah, Ebio, ini pacar saya, Sayeo. Halo, Tante dan Paman. Mulai hari ini, aku tak akan sendirian lagi. Apapun badai yang datang, akan kuhadapi semuanya. Tuan Muda Fongli, sudah lama kutunggu. Maafkan keterlambatanku. Tidak, waktumu sangat tepat. Apa kau membawa kunsinya? Sidik jari pembuka brankas ini ternyata milik. Tepat sekali. Saat pertama melihat polanya, garis-garisnya mengingatkanku pada mekanisme kunci brankas. Tapi aku tak yakin. Dulu, Tuan dan Nyonya sudah mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. Maka dibuatlah rencana percikan. Project Spark. Masih ada rencana Danger Lane. Aku hanya salah satu bagian, sisanya masih rahasia. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Feng, semua aset keluarga akan langsung dibekukan. Karena itulah Tuan dan Nyonya membuat dana rahasia, berkedok gaji untukku. Ini membiayai pembuatan brankas permanen di sini, brankas yang terpasang tetap. Sudah 15 tahun aku berjaga di sini, 15 tahun menjalankan tugas. Menjaganya adalah sumpahku. Orang tuaku melakukan banyak hal, tapi menyembunyikannya dariku. Ini bukan tanggunganmu, bukan salahmu, Tuan Muda. Seharusnya beban itu tak jatuh di pundakmu. Ini benar-benar berfungsi. Bagaimana kunci ini bisa ada di keluarga Si? Bos, kecurigaanmu benar. Mereka datang. Catatan suap keluarga Zhang. Dokumen asli. Aku tak terlalu paham isinya. Tapi Tuan dan Nyonya berpesan, kau akan mengerti semuanya saat waktunya tiba. Mereka melacakku. Tempat ini sudah tak aman. Xiao dan Su Chunhua ada padaku. Mau mereka hidup? Suhan, kenapa kau? Di mana Joker? Di mana Joker?
Suhai. Kenapa kau? Tante. Yao Yao menyuruhku menjemputmu. Tante. Tante. Ya ampun. Kau sudah sadar? Haruskah kusebut Senior Zhang? Haruskah kusebut Senior Zhang? Atau Direktur Zhang sekarang? Tapi kini, ku benci kau jadi pinta begini. APA kau yang benar ayo? Kasus keluarga si juga ulahmu, kasus keluarga si juga ulahmu, dan keluarga Feng. Itu juga karyamu? Di mana Feng Li? Apa yang kau lakukan padanya? Banyak sekali pertanyaan. Mana yang harus ku jawab dulu? Kau iblis. Iblis. Ku suka gelar itu. Bisa memanipulasi orang. Mengendalikan takdir mereka. Sorot matamu ini. Saat pertama bertemu, kau memandang mereka yang menindasku dengan cara sama. 10 tahun lalu. Saat pertama kali kita bertemu. Kau anak haram. Kau tak pantas di sini. Lagi pula, kau terlalu bodoh untuk jadi teman bermain. Pergi sana sekarang. Apa yang kau lakukan? Siapa yang biarkan pengemis ini masuk? Apa yang dipikirkan Paman Wang, sampai membiarkan orang sembarangan masuk ke komplek kita? Kalau ganggu orang lagi, ku tembak kau pakai ketap. Kau akan menyesal. Ayo pergi. Ayahku tukang kebun di sini. Dia sudah selesai bekerja. Aku harus ingatlah untuk jadi kuat, agar tak ada yang bisa ganggu lagi. Kau, ternyata kau selama itu. Aku tak pernah paham. Aku tak bisa mengerti, tapi matamu begitu bersinar, dan hidupmu begitu bahagia. Tapi kau benar tentang satu hal. Orang harus jadi kuat, agar tak jadi korban. Tuan muda, waktunya untuk memilih. Penerus berikutnya sudah tiba. Pilih tukang kebun itu. Tuan, ani bukan main-main. Orang itu, tak memenuhi standar penerus kita. Tapi sepertinya kau yang sempurna. Apa maksudmu? Xiao, kau telah membuka kotak Pandora. Mengapa? Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Aku pernah menyelamatkan nyawa. Kau lahir dari kasta paling rendah. Tapi kau tetap ceria. Tak gentar sedikitpun, sorot matamu yang membangkang menyakitkan mataku untuk memandangmu. Itulah sebabnya aku memilih si Zicheng sebagai perwakilan baru keluarga Feng. Aku mengawasimu berevolusi dari pengemis menjadi putri yang dimanja. Hanya untuk menghancurkan segalanya sendiri. Tapi aku penasaran, ekspresi apa yang akan kau tampilkan saat dunia murung. Tapi ketahananmu membuatku terkejut. Ayahmu loncat bunuh diri. Ibumu jadi gila. Dan kau. Kusuruh kau ke rumah lelang. Sungguh memalukan. Takdir masih memihakmu. Kau cukup beruntung bertemu Feng Li. Selama ini, kau yang menjondelikan segalanya. Apa kau yang dorong ayahku bunuh diri? Kau terlalu menganggapku hebat. Aku hanya memberinya beberapa kata kasar. Dia begitu takut sampai loncat dari gedung. Sedangkan kau, kesalahan fatalmu adalah berani muncul kembali di hadapanku. Kau jahat. Gila. Kau seperti kelinci putih mungil yang rapuh, sangat rentan. Bagaimana kau terus bertahan, melawan segala rintangan? Tagihan medis ibumu yang selangit? Ejekan kejam teman sekelasmu? Tak ada yang mematahkan semangatmu. Mata itu masih setajam dulu. Tak mau menyerah. Sementara aku terbakar dalam neraka di bawah tatapanmu. Tak ada bayangan untuk bersembunyi. Aku takkan ikut dalam kejatuhan. Orang seperti pantas dicabut lidahnya untuk selamanya. Hukuman yang pantas. Apa kau benar-benar anggap Feng Li orang baik? Apa maksudmu? Minger. Ibyu, apa yang kau lakukan padanya? Yao Yao, aku baik-baik saja. Ibyu. Beraninya kau. Direktur Zhang, Feng Li menerobos masuk. Dia mendekat. Feng Li. Benar-benar sekelompok kecil jenius. Tapi mungkin ini yang terbaik. Aku khawatir dia tidak akan datang. Keluarga si Anda benar-benar berani.
Selama ini, membawa bukti penting, tepat di depan hidungku, berpura-pura bodoh di depan hidungku, dan aku bahkan tidak menyadarinya. Lepaskan ibuku. Hadapi aku jika berat. Jangan bergerak. Zhang Qingchao. Bebaskan mereka. Ali, keluar sekarang. Jangan khawatir tentang aku. Jika bukan pahlawan besar kita, Feng Li, hati-hati. Peluru tidak punya mata. Apa yang kamu lakukan? Manajer Zhang benar. Si Zikai benar-benar lelucon. Bahkan tidak bisa menabrak seseorang. Namun meninggalkan pembuat onar sepertimu. Apa yang kau katakan? Ya Tuhan. Xiao tidak tahu? Feng Li. Informasi yang sangat penting, dan kau tidak memberitahu pacarmu? Bukankah Nyonya Yo sudah memperingatkanmu, Zia? Feng Li mendekatimu hanya untuk menemukan pembunuh orang tuanya. Kau tahu apa yang berbahaya? Dalam hubungan, kebohongan. Apakah Shen Zicheng memberitahumu? Pamamu pergi ke luar negeri mencari emas? Sama sekali tidak. Shen Zikai adalah sopir truk yang membunuh orang tua Feng Li. Sopir truk yang membunuh orang tua Feng Li. Feng, terserah. Ya sudah, siapa peduli? Itu adalah Yanyi Kezetian Kilo Agazi. Mereka memohon padaku untuk membantu mereka bangkit. Jika bukan karena kecelakaan itu, Feng Li pasti sudah mati dalam kecelakaan itu. Maksudmu? Pamanku membunuh orang tua ahli demi uang? Bingo. Tap, apa yang kuberikan pada keluargamu bukan hanya uang. Aku menganugerahkan keluarga Si, kekayaan dan status turun-temurun. Dulu, keluarga Feng sudah habis. Tidak berguna bagiku. Shen Zicheng menjadi pilihanku, Penerus, untuk menggantikan keluarga Feng. Apa semua yang dia katakan benar? Sayao. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Sejak awal mula, keluarga Si telah menyalahkanmu. Berhenti. Jangan sakiti ibuku. Zhang Qingchao. Jika kau inginkan seseorang, ambil aku akan jadi sanderamu. Biarkan mereka pergi. Baiklah. Angkat tanganmu. Kemarilah sendirian. Maka aku akan lepaskan mereka. Li, jangan berani mendekat. Jika kau mendekat, aku akan melompat. Lepaskan mereka. Jangan coba-coba menipuku. Aku akan menahan mereka. Lari sekarang. Lakukan apa yang kukatakan nanti. Dengarkan aku. Percayalah padaku. Cepat. Bergerak. Berlutut. Ku bilang berlutut. Apa kau akan melepaskan mereka sekarang? Feng Li, kau masih saja naif. Seperti biasanya, bukan? Apa lagi yang kau inginkan? Aku ingin kau memilih ibumu atau aku. Memilih ibumu atau aku. Bunuh salah satu secara acak. Aku akan bebaskan yang lain. Jika kau melawan tanpa guna, tak seorang pun dari kalian akan pergi hidup-hidup. Kenapa kau memaksaku seperti ini? Kenapa? Aku ingin kau bergabung denganku di neraka. Yao Yao. Tembak aku. Tembak sekarang. Kau punya 5 detik untuk menembak. Jika tidak, kalian semua akan mati di sini. 5. Yao Yao. Tembak aku mengajarimu cara membidik. 4. 3. Percayalah padaku. 2. 1. Feng Li. Bahkan diberi 10 tahun lagi, kau tetap tak bisa kalahkan aku. Yao Yao. Akhirnya kau datang bergabung denganku. Jangan bergerak, letakkan senjatanya. Cepat. Yao Yao. Yao Yao, kau sudah bangun. Ibu? Syukurlah kau baik-baik saja. Feng Li.
Bu. Bagaimana kondisi Feng Li? Jangan khawatir. Dokter bilang jantungnya agak ke kanan dari posisi normal. Dia akan pulih dengan istirahat cukup. Bu. Sebenarnya ada APA ini? Yao. Tenang dulu. Biar ibu jelaskan semuanya. Keadaan tidak seperti Yang dikatakan Zhang Jingshou. Setelah melacak ayahmu, dia mengancam seluruh keluarga kita untuk memaksanya bekerja sama. Ayahmu menolak. Dia mempertaruhkan segalanya, berhasil menghubungi Paman Feng diam-diam. Paman Fengmu. Menyuruh ayahmu mengikuti. Paman Feng berkata, kita tak bisa lawan dia sekarang. Suruh ayahmu lindungi diri dulu. Dia memberikan kunci pada ayahmu, agar tidak dicurigai. Ayahmu menyamarkannya dengan kristal, lalu menghadiahkannya padamu. Mereka mengira itu cuma mainan anak-anak. Ayahmu diam-diam mengumpulkan bukti kejahatan Zhang Ji. Sayangnya, dia ketahuan. Hari itu, kurasa dia tidak sempat menghubungi kita. Mereka pura-pura jatuh untuk peringatan. Shang sudah mengawasi kita. Aku harus pura-pura gila untuk lindungi kita berdua. Ibu. Aku minta maaf. Bertahun-tahun tak kusadari. Bodoh. Sengaja kubohongi kamu. Wajar kamu tak tahu. Dia juga tak banyak bicara pada ayahmu. Bertahun-tahun. Tak pernah kukira kita akan dapat kesempatan untuk ungkap rahasia ini. Sampai kamu bawa Xiao Li kemari, aku tahu saatnya tiba. Sengaja kuperlihatkan kalung itu. Sudah berakhir. Xiao Li tumbuh aman dalam lindungan ibunya. Walau akhirnya dia menderita. Aku mengecewakannya. Bahkan kutembak dia. Andai bisa kutunda, mereka lebih lama. Bukan salahmu. Yao. Li. Xiao Li, kamu sudah bangun. Aku panggilkan dokter. Ali, sangga maafkan aku. Sudah kukatakan, takkan kearahkan senjata pada... Bodoh. Kerjamu bagus. Kamu bukan anak kecil lagi. Kini kamu, rekan seperjuanganku. Saat itu, aku sangat ketakutan. Sebenarnya apa yang terjadi? Setelah dapat bukti, Zhang Jingshou menelepon. Katanya kamu bersamanya, Joker dan Eva, tak bisa temukanmu. Cari. Apa rencananya? Aku buru-buru datang dengan buktinya. Sudah kusuruh hubungi polisi, lalu sesuaikan dengan situasi. Tapi tiba-tiba, aku ketemu beberapa penjahat di lantai bawah, cuma lecet-lecet kecil. Jangan diremehkan. Kamu nggak tahu seberapa mengerikannya. Lihat kamu penuh darah. Aku sampai ketakutan setengah mati. Ada 2 penembak jitu di bawah. Joker yang menangani. Polisi sudah pasang airbag di bawah. Aku jatuh ke airbag. Nggak sesederhana itu. Gimana dengan buktinya? Dia bakar. Cuma yang kopian. Yang asli ada di brankas. Sombongnya bikin dia buta. Nggak sempat cek lagi. Kapan kamu tak? Kalau itu Paman Feng? Nyonya Zhou. Toh dia diikuti. Mau menakar, Vilania Puat Amon, minta bantuan kaburin dia. Aku setuju, dia bocorin semua fakta soal kecelakaan itu. TAPI. Semuanya jelas waktu dengar Bibi cerita. Kes action tadi. Selama ini, kamu kira Kilyargaku tukar segalanya demi harta? Yao. Kamu tetapkan di semua rencanamu. Pernahkah kamu pikirkan keselamatanmu sendiri? Bagaimana kalau tembakanku meleset? Kalau aku salah, pahami sandimu? Stop bayangin skenario buruk. Aku perkia yeyeku. Beko lindangin aku. Nggak ada kesempatan lagi. Ollie. Aku nggak bisa kehilanganmu. Feng Li, waktu kamu belum tahu sebenarnya, gimana bisa kamu simpan kebencian segitu dalam, sambil tetap mencintai dengan sakit hati? Jangan bercanda. Semua orang menunggu.
Yao Yao, Kemarila. Feng Li. Feng Li. Aku di sini. Yao Yao, selamat ulang tahun. Roda takdir lambang cinta orang tuaku. Aku bersyukur. Kau hadir dalam hidupku. Yao Yao. Aku mencintaimu. Li. Aku juga mencintai.